guys, assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Miko Michael Konstantin. Nah, pada kesempatan kali ini ayahku akan berkisah tentang kisah Nabi Idris alaihissalam. Wah, jadi penasaran kan bagaimana kisahnya? Jadi tonton sampai habis ya. Tapi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita mengenai kisah nabi-nabi. Pada sore hari ini kita akan membicarakan Nabi Idris. Untuk memulainya, Elia tolong dibacakan surat Maryam ayat 56 sampai 57. Suratnya atau artinya? Artinya aja. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Ya. Terus di ayat yang lain di mana Nabi Idris disebutkan itu surat Al-Anbiya ayat 85 sampai 86. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar, dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguh mereka termasuk orang-orang yang soleh. Shadaqallahul adzim. Terima kasih Elia ya. Nah, menurut para ulama itu apa? Ulama itu orang yang ahli agama Islam, orang yang pandai dalam agama Islam. Ulama itu jamak dari alim. Alim itu artinya orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu. Para ulama ini, orang-orang yang ahli pandai dalam agama Islam ini menafsirkan bahwa Nabi Idris itu adalah orang yang pertama kali menulis dan mengajarkan menulis dengan menggunakan pena, menggunakan alat tulis, kolam, bahasa Arabnya kolam. Dalam Al-Quran itu kan ada surat Al-Qalam, artinya pena. Nah, pada zaman Nabi Idris itu belum ada pensil seperti sekarang atau bolpen itu ya. Maka Nabi Idris itu menggunakan ranting kayu, ranting pohon, menulisnya di atas pasir gitu. Kalian kalau main-main di pantai, pasir pantai itu kan itu bisa digambari, ditulis ya atau apa. Nah, seperti itu dulu caranya Nabi Idris itu mulai menulis dan mengajarkan kepada orang-orang yang lain. Nabi Idris itu juga dianggap sebagai orang pertama yang memulai membuat atau menjahit pakaian. Sebelumnya itu mungkin hanya daun atau kulit, daun yang lebar atau kulit hewan gitu ya, sekedar ditempelkan di badan gitu aja. Nah, Nabi Idris itu menurut para ulama itu orang pertama yang menjahit itu. Tapi kok sekarang jadi hobinya perempuan? Ya kan yang Miko tahu perempuan, tapi banyak penjahit yang laki-laki itu. Nabi Idris itu juga dianggap orang pertama yang mulai mempelajari mengenai kenapa manusia sakit lalu mengobati. Nah, itu Nabi Idris itu dianggap begitu oleh para ulama.
belum ada rumah sakit. Zaman dulu belum ada rumah sakit, tapi kan sudah ada orang sakit. Nah, itu kan harus dirawat, diobati juga. Nah, itu orang pertama yang dianggap bisa mengobati orang sakit itu adalah Nabi Idris. Nah, karena kepandaiannya, karena kebijaksanaannya, karena banyak ilmu pengetahuan yang diajarkannya itulah, maka beberapa orang Islam zaman dahulu itu menyamakan Nabi Idris itu dengan Hermes. Apa itu? Kok pernah dengar? Hermes itu adalah tas. Ya sekarang menjadi merek tas yang paling mahal itu ya. Itu Hermes ini adalah perwujudan orang yang pandai, lalu dianggap dewa oleh orang-orang Yunani kuno, dewa pengetahuan, dewa kebijaksanaan ya. Yunani itu nama negara atau? Nama negara. Nama negara di Eropa. Nah itu makanya sekarang ilmu pengetahuan, cabang ilmu pengetahuan yang membahas bagaimana cara memahami sesuatu masalah, cara menafsirkan masalah, cara menafsirkan, nah, itu disebut hermeneutika. Hermeneutika diambil dari Hermes itu tadi. Nah si Hermes ini oleh orang-orang Islam, sebagian orang Islam zaman dahulu itu dianggap ya Nabi Idris itu. Ada juga yang menyebutkan bahwa Nabi Idris itu sama dengan, kalau dalam bahasa Arab itu bisa dibaca Ahnuk, bisa dibaca Khonab. Ini kalau dalam bahasa Ibrani itu adalah Enok atau Henok ya. Henok Ya, itu disebutkan dalam Taurat. Jadi Idris itu adalah sama dengan Enok yang disebut dalam Taurat. Yang disebutkan dalam Taurat. Nah, kalau memang begitu masalahnya bahwa Idris itu adalah Enok, berarti Nabi Idris itu adalah keturunan Sis, Nabi Sis, dan Nabi Idris itu kelak yang akan menurunkan Nabi Nuh. Ya, jadi silsilahnya itu begitu. Adam, Sis, Idris, Nuh. Nah, yang mengatakan bahwa Nabi Idris itu sama dengan Henok atau Enok dalam yang disebutkan dalam kitab Taurat itu juga riwayatnya menurut ulama-ulama yang lain itu juga tidak terlalu kuat begitu ya. Jadi memang masih ada perbedaan pendapat di kalangan orang Islam itu. Nah, ada ulama-ulama zaman dahulu seperti Qatada, seperti Ad-Doha, bahkan mufasir terkenal yang sempat bertemu dengan Nabi Muhammad pada usia 12 tahun, yaitu Abdullah ibnu Abbas, itu menyatakan bahwa Idris itu tidak lain adalah Ilyas, Nabi Ilyas. Ya, kalau dalam 25 Nabi dan Rasul itu kan dibedakan. Ada Nabi Idris, ada Nabi Ilyas. Ini kalau menurut beberapa mufasir, Nabi Idris itu yang dimaksud ya Nabi Ilyas itu. Nabi Ilyas itu, kalau dalam kitab Taurat, Ilyas itu kan bahasa Arab. Kalau dalam Taurat kan bahasa Ibrani. Itu namanya Elia. Jadi kamu harus baik-baik. Baik-baik apanya? Biar baik-baik perbuatanmu, tindakanmu, karena namamu itu mengandung nama Nabi, menyandang nama Nabi. Mosok Nabi perbuatannya gak baik. Lalu ada yang menyebutkan kalau dalam dongeng-dongeng orang Mesir begitu,
dongeng orang Mesir itu, Orang Mesir. ya dulu itu ada raja yang bijaksana, pengetahuannya mendalam. Lalu sesudah mati, dibikinkan patung, patungnya itu akhirnya dijadikan berhala, disembah orang. Nah itu dinamakan Osiris. Osiris. Nah, tulisannya Osiris. Osiris. Kalau bahasa Inggris bacanya Osiris. Nah Osiris. itu menurut sebagian orang Islam, Osiris itu ya Nabi Idris itu. Nabi Idris ini kalian pernah lihat piramid Mesir yang besar itu. Nah, Bentuknya gini. kan dalam Taurat itu disebutkan Idris itu keturunannya Nabi Sis. Ya. Nah, ada disebutkan. Jadi ada dewa Osiris, ada dewa Set. Set. Dewa Set. Seti kalau dalam Seti. bahasa Indonesia. Tapi tulisannya itu Set. S-E-T-H. Set. Jadi kira-kira bacanya ya agak ada desisnya begitu. Ya, itu. Set. Nah, itu dianggap Osiris sedang memakamkan Set di dalam piramida itu. Piramida itu kalian kira isinya apa? Ya jenazah. Jenazah, itu makam orang yang dihormati. Salah satunya di Giza di Mesir itu ada makamnya Set. Dianggap oleh sebagian orang itulah makamnya Nabi Sis yang membuat Osiris Nabi Idris. Ya, jadi banyak pendapat mengenai Nabi Idris ini, tetapi semuanya itu tidak memiliki dasar-dasar yang kuat, sehingga kita tidak bisa memastikan siapa, apakah memang Idris itu adalah Henok, apakah Idris itu adalah Osiris, apakah dia itu adalah Ilyas, ataukah Hermes tadi itu, Hermi itu tidak ada yang bisa memastikan. Semuanya itu adalah dugaan-dugaan saja. Pertanyaannya, kenapa bisa muncul dugaan-dugaan semacam itu? Kenapa? Nah, kalau kita kembali ke tadi ayat yang tadi dibaca oleh Elia tadi, Elia ya, bukan Ilyas ya. Itu hanya Nabi Idris itu hanya disebutkan dalam 2 ayat itu. Dan kalau kita perhatikan itu kan tidak ada kisahnya, cuma disebutkan dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab, yakni Al-Quran. Sesungguhnya dia orang yang mencintai kebenaran, seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Apa kisahnya? Tidak ada ceritanya. Ya. Lalu di surat Al-Anbiya, dan ingatlah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua orang-orang yang sabar, kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh mereka termasuk orang-orang yang soleh. Hanya 2 ayat itu, tidak ada kisahnya. Kalau Nabi Adam itu kan disebutkan punya anak, ya, punya istri Hawa, digoda oleh setan. Nah itu kan ada. Kalau Nabi Idris ini tidak ada di dalam Al-Quran. Ayat mengenai Nabi Idris dalam Al-Quran cuma 2 ayat itu. Tetapi yang membuat para ulama dahulu itu ingin mengetahui lebih lanjut, karena ada istilah rofa'nahu tadi itu. Allah telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Nah, martabat itu kehormatan, orang yang terhormat, derajatnya. Nah, gitu ya. Karena ada kata-kata rofa'nahu itu. Nah, tetapi rofa'nahu itu dalam kisah mengenai apa nabi yang lain itu ada penafsir Al-Quran zaman modern namanya Muhammad Asad, itu yang menafsirkan bahwa rofa'nahu itu tidak perlu difahami sebagai mengangkat dalam arti fisik begitu ya, diangkat sungguh-sungguh gitu, tapi artinya itu memuliakan derajatnya. Derajat apa? Derajatnya sebagai nabi, derajatnya sebagai manusia.
Jadi manusia itu kalau jahat, manusia itu kalau perbuatannya buruk, suka minum-minum, tahu nggak minum, suka berbuat jelek lah, berbuat jahat, ya, mencuri, ya, bohong, ya. Itu kira-kira manusia yang bagus apa yang jelek? Jelek. Manusia yang jelek. Nah itu berarti manusia yang martabatnya tidak baik, kemuliaannya, kehormatannya. Cara memperbaikinya itu ya melaksanakan aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh Allah itu. Ya kan? Jadi Allah itu mengatur apa. Nah, Nabi Idris itu begitu orangnya sehingga derajatnya itu tinggi. Makanya kan disebutkan oleh Allah, dia mencintai kebenaran. Dia itu orang yang sabar. Karena mencintai kebenaran, karena sabar, maka dia mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang Allah. Kamu kepingin tidak dapat kasih sayang Allah? Kepingin. Kakakmu kepingin, kamu kepingin. Ciri-cirinya dapat kasih sayang dari Allah itu apa? Wah, itu pengajian yang lain, bukan kisah nabi-nabi ya. Jadi gini, Nabi Idris ini kan orang yang mencintai kebenaran. Ya. Ya. Lalu orang yang sabar. Ya. Agar kamu menjadi orang, menjadi manusia yang martabatnya ditinggikan oleh Allah, agar kamu senantiasa mendapat rahmat atau kasih sayang Allah, jadilah orang yang mencintai kebenaran. Jadilah orang-orang yang sabar, gak ngamuan. Dengar itu Terus kalau kita lihat lagi bahwa menurut ulama-ulama dahulu, Nabi Idris itu juga apa namanya, mengajarkan kebaikan, mengajarkan kebenaran, ya kan, mengajarkan ilmu pengetahuan juga. Dari mana tahunya mengajarkan ilmu pengetahuan? Dari sejarah-sejarah. Enggak, tadi Nabi Idris ini loh, menurut ulama-ulama dahulu, Tulis. ketika Nabi Idris mengajarkan tulisan, kan mengajarkan pengetahuan. Jadi Nabi Idris itu dianggap orang yang pandai, orang yang bijaksana. Maka kita ya diharapkan untuk menjadi orang yang sabar, diharapkan untuk menjadi seorang yang mencintai kebenaran, tapi juga orang yang selalu bersedia mencari dan mengajarkan ilmu pengetahuan. Pengetahuan apapun. Tidak harus pengetahuan yang kalian dapatkan di sekolah. Pengetahuan apapun. Semua pengetahuan itu kan berguna. Berarti pengetahuan kartun. Pengetahuan kartun kalau ada manfaatnya tidak apa-apa. Kalau tidak ada manfaatnya, cuma omongan-omongan jelek, omongan-omongan kotor, buat apa? Tapi kalau misalnya kartun menolong orang, ya, rajin bekerja atau bagaimana, nah itu kan bagus. Lihat itu, kalau orang rajin bekerja kan di film-film itu akibatnya baik. Di film-film kartun yang kamu tonton itu. Terus kalau kita gitu ya, terus kalau kita perhatikan ayat-ayat yang mendahului maupun sesudah dua ayat yang kita baca tadi itu cerita mengenai penyebutan mengenai Nabi Idris itu dikaitkan dengan nabi-nabi atau orang-orang mulia yang selainnya. Itu kan disamakan dengan Ismail, Idris, Zulkifli. Itu dalam surat Al-Anbiya. Suratnya saja kelihatan, surat Al-Anbiya. Berarti satu surat ini berbicara mengenai, intinya berbicara mengenai para nabi. Anbiya itu nabi-nabi.
Terus dalam surat Maryam sebelum menyebutkan Idris itu dikisahkan mengenai Maryam yang menghadapi kesengsaraan, cemoohan, hinaan ketika mengandung Nabi Isa. Nah, jadi pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil itu adalah kalau kalian sedang mengejar pengetahuan, kalau kalian sedang mencari atau mengajarkan kebaikan dan kebenaran, jangan memperdulikan orang yang mencemoohmu, orang yang mencaci makimu, orang yang menghina, orang yang memperolok-olokkan. Karena kalian tahu bahwa yang kalian katakan, yang kalian ajarkan, dan yang kalian cari dalam pengetahuan itu adalah hal yang benar. Nabi Idris itu adalah orang yang semacam itu. Pun pula dengan Bunda Maria, Bunda Maryam, ibunya Nabi Isa itu kan dicemooh, dicaci maki. Nanti mengenai Bunda Maryam kita bicarakan di pertemuan yang akan datang. Tapi begitu, kalau kamu mempelajari kebaikan, kalau kalian lalu mengajarkan sesuatu mengenai kebaikan, itu jangan terpengaruh dengan omongan orang yang jelek mengenai kamu. Kamu harus tetap bertahan pada hal itu, pada kebenaran itu. Kalian harus bersabar menghadapinya. Itu kan bilang gitu. Kalau kalian bersabar menghadapinya, kalian akan mendapatkan rahmat atau kasih sayang Allah. Kalau kalian sudah mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, maka martabat, derajat, dan kemuliaanmu merupakan kemuliaan, derajat, dan martabat yang tinggi. Menjadi orang yang mulia. Kira-kira itu yang bisa kita ambil dari penyebutan mengenai Nabi Idris di dalam Al-Quran. Kamu paham ya? 5%? 1 ditambah 3%? 30%. Kalau kami kok? Insya Allah paham. Insya Allah paham. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada aja. Lah berarti Hah? kamu mukjizat-mukjizatnya ya gak disebutkan ya? Tidak ada. Di dalam Al-Quran itu cuma disebutkan begitu saja. 2 aja. 2 ayat itu aja. 2 ayat itu pun yang kita baca tadi itu 4. Idrisnya itu kan disebut dalam Maryam ayat 56. Tapi itu kan tidak selesai satu kalimat. Menyelesaikan satu kalimat ayat 56, 57. Pun pula dengan surat Al-Anbiya. Ismail, Idris, Zulkifli. Ingatlah kisah Ismail, Idris, Zulkifli. Ayat 85. Potongan kalimat selanjutnya di ayat 86. Ya cuma dalam 2 ayat itu nama Nabi Idris disebutkan. Dua-duanya tidak menyebutkan mengenai kisah-kisah Nabi Idris. Tapi sakjane apa kata-kata sabar itu kan memang berlaku untuk semua nabi ya. Ya memang Ada nabi yang tidak sabaran, Nabi Musa. Iya, Nabi Musa dan Nabi Khidir itu. Nabi Khidir termasuk ya agak sabar juga. Nah iya, bukan Nabi Khidirnya, Nabi Musa. Nabi Musa kan gak sabar. Nabi Musa. Nah, jadi
Begitu yang bisa kita bicarakan mengenai Nabi Idris ya. Kita lanjutkan kajian kita pada waktu yang akan datang. Ini karena sudah hampir masuk Isya, bisa kita akhiri. Untuk menutup majelis ini, Kak Miko baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.